Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pertemuan kita untuk membahas mata kuliah aplikasi komputer. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengenalan di dalam statistik ya. Kemudian juga kita sudah lakukan proses instalasi program komputer statistik yaitu SPSS secara bersama-sama. Hari ini kita lanjutkan kembali ya materi kita. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan statistik komputer dan aplikasi SPSS, kemudian membuat variabel dan mengisi data, menginput data dan menyajikan data ke aplikasi SPSS. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini ya ada tiga. Yang pertama skala dalam statistik, kemudian penentuan variabel bebas dan terikat, ya, kemudian menginput data pada aplikasi SPSS. Tipe data statistik, ya, dalam statistik berdasarkan tingkat pengukurannya atau level of measurement itu dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, data itu terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi secara sifat data kualitatif ini terdiri dari data nominal dan data ordinal. Kemudian sedangkan data kuantitatif sifat datanya lebih mengarah ke data interval dan rasio. Selanjutnya kita akan bedakan kedua sifat data ini ya antara kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif ya kualitatif atau kualitatif data secara sederhana bisa disebut data yang bukan berupa angka. Jadi data kualitatif terbagi data nominal dan ordinal. Nah, ini secara kualitatif. Nah, contohnya data nominal adalah data kategori. Misalnya jenis kelamin seseorang atau gender seseorang ya. Yaitu yang pertama kategori yang pertama itu laki-laki, yang kedua perempuan. Atau hasil ujian ini juga dikatakan data nominal seperti 1 itu lulus, 2 tidak lulus. Jadi data nominal dalam praktek statistik dikategorikan dengan angka. Misal dalam pengisian nanti di SPSS, jenis kelamin untuk laki-laki dikategorikan sebagai angka 1. Sedangkan jenis kelamin perempuan dikategorikan sebagai 2. Kemudian ordinal. Ya, ordinal ini adalah data bertingkat, ya, berjenjang dan juga berurutan. Contoh data ordinal adalah data tentang sikap seseorang, misalnya perasaan suka, tidak suka, sangat suka, dan seterusnya. Sama seperti data nominal, data ordinal tidak bisa dilakukan operasi matematika. Seperti yang tadi di awal disebutkan bahwa data nominal dan ordinal adalah data yang bukan merupakan angka, jadi tidak bisa dilakukan operasi matematika. Jadi hanya sebagai kategori untuk tingkatan data, ya, suka, ya, tidak suka, sangat suka, ya, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke data kuantitatif. Secara sederhana, data kuantitatif itu dapat berupa angka. Jadi pada data kuantitatif ini berbagai operasi bisa dilakukan pada data kuantitatif. Ya, data kuantitatif terbagi dua, yaitu interval dan rasio. Jadi ada dua, data interval dan data rasio. Data interval secara definisi itu data yang mempunyai jarak tertentu. Artinya dalam hal rentang yang sama. Contoh di sini temperatur ruangan pembakaran roti cukup panas jika temperatur antara 50 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Kemudian panas jika temperatur antara 80 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Sangat panas jika temperatur antara 110 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius. Artinya kalau kita lihat di sini ada selisih 30 ya, masing-masing 30. Inilah yang dimaksud dengan data interval yang mempunyai jarak tertentu. Kemudian data rasio. Data rasio adalah data yang mempunyai hasil pengukuran ya. Jadi contohnya berat badan, tinggi badan ya, kemudian jarak, suhu dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan data rasio. Jadi kalau data interval dan rasio adalah data yang berupa angka. Nah, di dalam nanti SPSS kalian ada kotak dialog mengenai variabel tipe. Nah, ini harus nanti kalian ingat.
ya. Saat menginputkan data itu jika nanti datanya itu berupa angka, maka pilihan atau opsi yang kalian pilih ini adalah numeric, koma, dots, dan seterusnya sampai dengan custom currency, ya. Sedangkan yang non angka nanti mahasiswa dapat memilih string, ya. Ketika menginputkan data, sebelum menginputkan data, pengaturannya itu menggunakan string. Variabel, kemarin kita sudah jelaskan juga ya mengenai variabel, ya. Variabel ada variabel bebas, kemudian ada variabel moderasi, ya, ada variabel mediasi, ada variabel kontrol, dan ada variabel terikat, ya. Nah, di sini definisi variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian. Ada juga yang menganggap variabel sebagai gejala sesuatu yang bervariasi. Seperti yang sudah dicontohkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, ya. Secara sederhananya adalah variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel terikat, ya kan, atau dinotasikan dengan Y adalah variabel Y, ya, variabel tidak bebas. Nah, ini adalah variabel yang dipengaruhi. Dalam melakukan inferensi terhadap populasi, tidak semua ciri-ciri populasi harus diketahui. Hanya satu atau beberapa karakteristik populasi yang perlu diketahui yang disebut sebagai variabel. Nah, ini kemarin kita juga sudah bahas, ya, misalnya variabel kepuasan kerja dianggap sebagai variabel dependent, ya, atau terikat, karena dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang dianggap relevan seperti tingkat pendidikan seseorang itu akan mempengaruhi kepuasan, ya, usia, masa kerja, motivasi, ya, gaya kepemimpinan itu akan mempengaruhi kepuasan kerja seseorang. Begitu juga kemarin yang saya sebutkan di bidang pemasaran, ya kan, keputusan orang membeli sebagai atau pelanggan, ya, itu sebagai variabel terikat, sementara variabel yang dianggap relevan bisa berupa kualitas produk atau citra merek. Nah, ini contoh-contoh yang kemarin sudah saya jelaskan juga, ya. Variabel itu ada bebas, ya, kemudian terikat, ya, atau dependent variable. Kemudian ada variabel moderator. Moderator ini variabel yang bisa memperlemah, ya, atau memperkuat, ya, hubungan. Kemudian variabel kontrol ini, ya, variabel kendali, ya. Misalnya contoh di sini dengan pertimbangan tingkat usia. Jadi usia ini juga akan mempengaruhi, ya, strategi pembelajaran, hubungan strategi pembelajaran dengan tingkat kecerdasan. Ya, misalnya kelompok umur tertentu, maka umur dalam penelitian ini dianggap sebagai variabel. Dianggap setiap umur tertentu itu akan berbeda tingkat kecerdasan dan strategi pembelajarannya. Nah, di sini kemudian ada variabel intervening atau variabel mediasi, ya, yang menjembatani antara variabel X dan variabel Y. Nah, misalnya di sini ada variabel bebasnya minat terhadap tugas, variabel terikatnya unjuk kerja tugas. Nah, maka variabel interveningnya adalah belajar. Jadi kalau misalnya akan dicoba, ya kan, dilihat pengaruhnya apakah minat terhadap tugas itu akan berpengaruh terhadap unjuk kerja tugas, dengan variabel mediasinya adalah belajar. Nah, kemudian yang pertama, ya, kita masuk ke yang pertama, ya. Kalian silahkan buka, ya, data view, ya, dibuka SPSS-nya. Nah, di situ di bagian bawah ada yang dinamakan dengan data view, ya. Coba saya buka dulu. Nah, ya, di sini ada yang dinamakan dengan data view. Nah, data view itu adalah tab sheet yang menampilkan nilai data yang sebenarnya atau label nilai yang didefinisikan. Nah, pada tab sheet inilah Anda mengentry data ke SPSS. Nanti dilihat saja gambar akan saya contohkan. Di atasnya terdapat menu-menu seperti file, edit, views, windows, help, dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba buka, ya. Nah, nanti akan ada tampilannya seperti ini, ya. Nah, di situ perhatikan pada bagian yang bawah, ya, kiri bawah itu ada tab data view dan variable view. Jadi kalau kita mau menginputkan data,
Ya, secara sederhananya kita lihat pada posisi, kita menginputkannya pada posisi data view. Sedangkan jika kita pengen membuat variabel, ya, kita tentukan dulu pada bagian tab variable view, ya. Nah, di sini ada beberapa menu ya yang ada di data view, yang ada di bagian atas itu ya. Jadi data pertama itu menu data. Menu ini menampilkan submenu untuk melakukan perubahan-perubahan data seperti mengurutkan data, memisahkan isi file dengan kriteria tertentu, ya, menggabungkan data dan sebagainya. Kemudian ada transform. Jadi menu ini untuk transformasi data seperti menghitung variabel data, ya, mengubah data, meranking data dan sebagainya. Kemudian ada menu analyze. Nah, di sini ada menu analyze, ya. Ini ya ada menu file. Ini kita berada di tab data view, ya. Tampilannya nanti akan sedikit berbeda karena saya menggunakan MacBook, ya, Macintosh, maka tampilannya agak sedikit berbeda. Nanti teman-teman mahasiswa yang menggunakan SPSS yang versi Windows-nya akan berada tabnya itu di sebelah kiri bawah. Nah, di sini ada beberapa menu, ya. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah nanti menu analyze. Karena disinilah nanti pusat kita melakukan analisis, ya. Perintah kita melakukan analisis itu ada di menu analyze. Nah, kita lanjutkan lagi, ya. Kemudian analyze, ya, menjadi pusat pengolahan data seperti mengolah statistik deskriptif, regresi, ya, korelasi, ya. Kemudian graph ini untuk menampilkan menu, ya, menu untuk menampilkan data dan hasil pengolahan data dalam bentuk grafik, ya. Kemudian chart, ya, seperti bar chart, histogram, scatter diagram dan sebagainya. Kemudian ada menu utilities, ya, menu pelengkap dalam pengoperasian SPSS seperti menampilkan informasi variabel, mendefinisikan dan menampilkan variabel data. Kemudian sekarang kita pindah ke variable view, ya. Variable view itu ada di sebelah kanan data view. Nah, di sini, ya, variable view. Kita klik variable view, maka akan muncul, ya, ini ada name, tipe, ya, type, width, desimal dan sebagainya. Kita coba lihat fungsi-fungsi masing-masing, ya. Jadi variable view ini adalah tab sheet yang menampilkan kamus metadata di mana setiap baris mewakili sebuah variabel. Ya, jadi harus diingat. Jadi kalau kalian membuat variabel, ya, menentukan variabel itu membuatnya di variable view. Nah, misalnya kalian nanti sudah mendapatkan, kalau misalnya kuesioner gitu, ya, misalnya kuesioner kayak kalian bagikan kepada responden, ya, kemudian hasilnya kalian tabulasi, ya, nanti kan terdapat beberapa indikator pertanyaan mulai dari X1 sampai kalau variabel bebasnya banyak ada X2, ya, setiap variabel itu nanti punya dimensi atau indikator. Nah, inilah yang nanti kalian buat pada bagian variable view. Sedangkan input datanya kalian letakkan nanti di data view, ya. Misalnya kalian buat skala Likert-nya sampai 5, 1 sampai 5, berarti nanti di data view itu yang akan diinputkan hanya angka-angka saja. 4, 5, 1, 3, 4, 5 dan seterusnya. Begitu juga dengan nilai rata-ratanya. Nah, ini adalah tampilan pada tab variable view, ya. Ada beberapa keterangan di sini, ada name, type, width, desimal sampai dengan rule. Ya. Nah, di sini ada variable view, ya. Ada name. Kolom ini untuk memberikan informasi tentang nama variabel data. Jadi nama variabel yang kita tuliskan di sini akan muncul pada data view, ya. Misalnya kita pengen coba di sini. Ini saya sudah berada di data view. Misalnya di sini berat badan gitu, ya. Nah, kita bisa buat berat badan. Nah, ini di sini tidak boleh menggunakan spasi, ya. Berat badan atau BB saja boleh, ya. Jadi kalau di bagian name-nya itu disingkat saja. Misalnya BB, ya. Nah, ini kita nanti atur lagi, ya. Kita atur lagi. Sekarang kita lanjutkan kembali. Saya selesaikan saja dulu, ya. Ada name. Nah, ini ada aturan-aturan membuat name, ya. Maksimal 8 karakter. Ini bisa ditambah, ya. Kemudian diawali dengan huruf, tidak bisa dimulai dengan angka. Nah, itu harus diingat, ya. Kemudian tidak bisa pakai spasi yang saya coba itu nggak bisa, ya. Sisanya dapat berisi huruf, angka, titik, simbol dan sebagainya, ya. Nama tidak bisa
berakhir dengan titik dan tidak harus diakhiri dengan garis bawah. Nama variabel harus unik. Duplikasi tidak diperbolehkan. Maksudnya duplikasi, misalnya kita sudah menulis di sini BB, di bawah ini nggak bisa lagi menggunakan BB, ya. Nama-nama variabel tidak case sensitif, artinya kalian mau buat yang seperti ini, title ya, atau huruf kecil semua boleh juga, atau seperti ini, itu dianggap sama, tidak masalah. Kemudian type. Nah, type ini yang tadi saya jelaskan itu ya, ada data nominal dan data ordinal. Kalau dia berupa angka, maka gunakan atau pilihlah numeric, ya kan. Jika berupa nominal, ya, maka gunakan tipe ya, atau type string ya, gunakan type-nya itu string ya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian nah, kita akan lihat di sini variable type-nya ya, yang tadi dijelaskan. Jika nanti yang kita akan isikan itu berupa angka nih ya, maka gunakan numeric sampai dengan custom currency ya. Sedangkan jika isi inputan data yang akan kita inputkan pada data view itu isinya berupa nama misalnya ya, nah itu, atau nama itu, maka gunakan string. Sekarang saya contohkan secara sederhana. Tadi kita sudah coba berat badannya, kita hapus saja ya. Sekarang kita isi nama. Kita isi nama di sini ya. Nama artinya nanti yang kita akan inputkan di data view apa nih, nama akan munculnya seperti ini ya. Setiap kita membuat variabel view, dia akan muncul seperti ini ya, nama. Nah, ini kan kita akan isikan nama ya, Andi, Tony, Rita, dan seterusnya. Maka yang kita pilih type-nya adalah string ya. Karakternya bebas, mau ditambah juga boleh, width-nya juga ya. Desimal artinya 0, labelnya ini misalnya nama, deskripsinya lebih panjang. Jadi kalau di name itu disingkat saja, labelnya boleh agak panjang. Values-nya non ya, missing non ya, kolom 8, align left. Measure-nya kan ada beberapa pilihan ya, nominal dan ordinal, pilih nominal ya. Maka nanti saat kita menginputkan di sini Andi, nah maka dia bisa. Kalau kita inputkan angka 2, nah ya, dia akan muncul seperti itu. Jadi ini yang harus dipahami di sini. Berat badan kita buat lagi yang kedua, type-nya ini numeric ya. Kita akan masukkan angka. Angka ini kita menggunakan dua angka di belakang koma atau hanya tidak menggunakan ya kan. Nah, di sini dalam contoh ini saya gunakan 2 angka di belakang koma, desimalnya 0. Di sini berat badan responden ya, berat badan responden. Kemudian values-nya ya, values-nya nonkan saja karena tidak ada data opsi ya. Kemudian untuk ininya pilih scale ya. Ingat ya, pilih scale karena dia berupa angka, maka gunakan data interval dan rasio, maka pilih scale. Maka kita inputkan di sini misalnya berat badan 78,5 dan seterusnya. Kalau nggak bisa pakai koma, pakai titik ya, tergantung laptop kalian. 78.50 ya, otomatis ya dia 78,50. Begitu juga kalau misalnya kita input 70, maka dia akan 70,00 ya, dan seterusnya. Nah, ini perbedaan data numeric ya, angka berupa angka dan string. Kemudian label ya, label tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi untuk misalnya kalian cukup beri nama filenya itu barang, labelnya lebih panjang, nama barang ya, dan seterusnya. Values. Nah, values ini untuk data kategori. Jadi gini dia. Misalnya kalian pilih di sini gender ya, gender, tipenya numeric boleh ya, pakai angka. Desimalnya 0 kan ya, desimalnya 0 kan. Gender ini jenis kelamin ya, keterangannya lah ya sebagai label. Values-nya ini yang kita klik ya, klik values-nya nih, klik tanda titik-titik 3 itu. Untuk values 1 labelnya pria ya, kemudian klik add, masuk 1 ya. Kemudian 2 label wanita, klik add. Nah, values 3 nggak ada ya. Oke, hanya 2 saja.
Nah, nanti kecuali kalau misalnya ada beberapa pilihan, misalnya sampo ya atau sabun dan sebagainya, ini bisa ditambah labelnya. Karena dalam contoh ini gender hanya dua, maka oke kan saja, maka di sini nanti dua ya. Dalam pilihan ini bisa pilih ordinal atau nominal ya. Nah, nanti yang muncul di situ hanya data kategori saja ya. Sekarang kita coba inputkan. Jadi yang kita inputkan di sini tidak perlu menggunakan pria wanita lagi, cukup saja menginputkan nomornya. 1 ya, berarti itu pria. 2 wanita ya. 1 pria, 1 pria gitu ya. Jika nanti di tampilan laptop kalian itu masih muncul angka, maka kalian aktifkan dulu dengan memilih view values label, centangnya diaktifkan. Nah, ini dalam hal ini values label saya sudah aktif centangnya, tapi kalau dia tidak dalam keadaan aktif, maka yang muncul adalah hanya angka saja, 1 2 1 1 ya. Jadi pastikan ini gendernya ya, ininya dalam keadaan centang ya, views values label. Oke, kita lanjutkan biar tidak terlalu lama ini. Nah, ya ini udah cara-caranya yang tadi saya contohkan ya. Nah, itu values 2 perempuan, 1 laki-laki gitu ya. Dan seterusnya ya. Kemudian missing, kalau ada data yang hilang, ini diabaikan saja ya. Kolom, ini kolom abaikan saja ya. Untuk align ini bebas, kalian mau rata kiri atau rata kanan dalam penempatan ini ya. Rata kiri kiri ya, kiri kanan kanan, mau tengah juga boleh, center ya. Kemudian ini measure, ini pengukuran yang tadi disampaikan di ujung itu ya, measure nih pada bagian variable view nih, measure. Jadi ingat ya, kalau misalnya berat badan maka dia scale ya, karena nanti isinya itu angka ya. Kalau isinya angka maka dia menggunakan scale ya. Kalau dia nominal berupa teks ya, kualitatif nih, maka gunakan nominal ya atau string ini ya. Nah, sedangkan untuk yang gender ini ya pilihlah numerik saja, karena dia nanti kita input sebagai angka, tapi ini angka ini bukan untuk kalkulasi, bukan untuk operasi matematika, tapi hanya sebagai kategori saja ya, tingkatan. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini tampilan ini dan seterusnya ya. Nah, ini tadi ya, data view, variable view ya. Oke, nah sekarang nanti silahkan untuk tugasnya ini ya, tugasnya silahkan kalian buat saja ya. Ini kalian inputkan nama, berat dan gender ya, sesuai dengan yang ada di tabel ini ya. Materi ini juga kalian bisa download ya, download di website saya ataupun nanti di Google Classroom, ini sudah saya share berikut juga dengan video ini. Nah, jadi silahkan nanti kalian buat di sini ya. Data ini ada 4 baris, tapi nomornya itu nggak masuk. Yang masuk itu hanya 3 kolom saja. 4 kolom ya, tapi dia yang digunakan hanya 3 kolom saja yang penting, yaitu nama, berat, dan gender ya. Nama itu ya tadi yang dicontohkan sebelumnya, itu nama di sini ya. Buatnya di dalam variabel dulu, variabel view dulu, nama ya. Kemudian berat badan ya. Kemudian gender ya. Nama string, widthnya 8 ya. Kemudian desimalnya 0. Label responden, labelnya nama responden. Ini widthnya bisa kalian tambah ya, biar bisa panjang ininya. Valuesnya non, karena kan dia hanya tidak ada opsi ya. Missingnya non, kolom 8 dan seterusnya nominal, karena nanti datanya berupa angka. Kemudian kalian inputkanlah nama-nama ini, Amir, Sisilia, In, dan seterusnya sampai Ana, sampai 15. Nomornya nggak masuk ya, karena nomornya kan sudah terjelaskan di sini ya. Kemudian buat lagi yang kedua. Yang kedua itu berat. Nah, boleh kalian masukkan di sini, nggak usah BB gitu ya, berat ya. Diikutkan saja contohnya berat. Nah, ini ya. Oke, jadi di sini berat, tipenya numerik. Kenapa numerik? Karena nanti berupa angka ya, berupa angka. Ini angka semua nih. 2 angka di belakang koma. Ingat nih, desimalnya berarti 2 ya. 2 angka di belakang koma. Maka di variable view-nya aturlah desimalnya 2. Ya, jika tidak ingin menggunakan 2 angka di belakang koma maka 2. Nah, tapi dalam contoh ini ya,
bukan 0 ya, tetapi 2 angka di belakang koma. Maka opsi untuk desimal ini pilihlah 2. Labelnya berat badan responden. Berat badan saja pun cukup ya. Berat badan saja pun cukup. Values non, missing non ya. Ya, kemudian dan seterusnya. Nah, jangan lupa measure-nya scale. Ya, measure-nya scale. Measure-nya scale. Ya, kemudian lanjutkan lagi gender ya. Nih, gender ya, pria wanita, jadi diikutkan saja ya. Ya, 1 2 2 1 2 gitu ya. Jadi yang di enter itu hanya angkanya saja. Gender tipenya numerik saja karena nanti kita angka saja 1 2, tapi di sini bukan untuk operasi matematika, hanya sebagai kategori saja. Desimalnya 0 ya. Jenis kelamin, labelnya, valuesnya yang tadi saya katakan. Ini bisa dihapus, ini saya hapus contoh ya, saya hapus ya. Values 1 label pria ya. Add 2, values 2 label wanita ya. Add ya, kemudian klik oke ya. Maka nanti ada 2 opsi. Ininya sesuaikan standar saja, ini bebas align-nya mau rata kiri, tengah atau center. Measure-nya gunakan ordinal. Kemudian pindah ke data view, isikan gendernya sampai mengikuti yang ada di tabel ini ya. Jadi ketika sudah selesai silahkan disimpan saja. Minggu depan akan kita gunakan ya untuk latihan berikutnya. Ya, jadi disimpan saja ya. Jika sudah selesai nanti di input semuanya sampai 15. Sudah semuanya cukup disimpan saja. Dengan menyimpannya caranya file save ya. File save, beri nama filenya latihan 1 ya. Latihan 1. Tentukan direktori penyimpanan, simpan namanya dengan latihan 1. Ini misalnya saya contoh kan akan menyimpan di dokumen, file name latihan 1. Saya simpan ya. Save. Maka nanti dia akan tersimpan otomatis. Berikut juga dengan ada tabel outputnya. Nah, output ini ya, ini sudah tersimpan di dalam dokumen, direktori dokumen, my dokumen ya. Nah, di sini nanti muncul notifikasi atau pemberitahuan bahwa file yang sudah Anda simpan itu sudah ini ya, ini sudah tersave. Nah, di sini hanya notifikasi saja. Ini tidak perlu disimpan. Ini sudah boleh ditutup ya. Tutup saja dengan mengklik icon tanda silang atau X ya. Apakah akan menutup viewer output ini? Ya, kan saja. Jadi output ini di SPSS itu ini bukan menandakan ini file yang sudah kita simpan ya, tapi ini hanya pemberitahuan output saja. Ini bisa kalian tutup saja, yes ya, tidak usah disimpan ya, tutup saja, no ya, no kan saja ya. Oke, sudah selesai, ini sudah boleh ditutup ya. Apakah akan menutup? Yes. Jika ingin membuka kembali ya, buka lagi ke dalam my dokumen kalian ya, tempat kalian menyimpan direktori datanya. Nah, tadi kan ada latihan 1. Nah, ini ya. Latihan 1. Nah, ini datanya. Jadi tinggal diklik lagi ya, maka akan terbuka yang tadi ya. Oke, mungkin sampai di situ dulu ya pertemuan kita pada hari ini ya, materi hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali dengan menganalisis data yang telah Anda buat ya. Data yang telah Anda buat itu ya ini. Nanti kita lakukan analisis di pertemuan berikutnya. Mungkin cukup sampai di sini materi hari ini ya. Semoga bermanfaat. Silahkan dikerjakan tugasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.